Oke, usaha batik ini kita mulai di tahun 2019, Mas. Ya, kalau pencapaiannya Batik Mawar Putih ini memang syukurnya kita sudah punya beberapa customer di Amerika dan Eropa. Kalau saya memang sebelumnya di bidang broadcasting dan desain grafis. Kalau istri saya Itu dari dulu sejak lulus kuliah saya itu di perbankan. Jadi saya memang kerja di bank sampai tahun 2019 itu ketika kami mengambil alih usaha dari ibu kami. Diawali dengan saya pengen support istri saya pengen mendukung apa yang jadi unek-unek istri saya gitu. Saat itu istri saya berkomitmen untuk kita harus tetap menjalankan Batik Mawar Putih, harus mengembangkan. Ya saya sebagai cowok, sebagai suaminya, ya saya harus mendukung dia. Jadi dari situlah akhirnya ketemu kreativitas gitu. Jadi kalau dijalani sendiri-sendiri itu mungkin lebih leluasa ya, tapi kalau dua menjadi satu itu pasti lebih kreatif. Kayak kita itu apa ya, sampai sekarang juga jalani apa-apa tuh runtang-runtung gitu. Saya juga nggak bisa memutuskan apapun itu, saya nggak bisa memutuskan sendiri. Saya selalu nanya sama suami saya, ini enaknya gimana? Meskipun belum tentu saya manut gitu loh. Apa yang saya merasa kegalauan saya, itu saya cuma sampaikan. Kadang dia juga nggak punya jawaban gitu loh. Kadang dia juga asal jawab, kadang nggak ngerti. Tapi ya menurut saya nggak apa-apa, itu kayak ada, saya jadi punya masukan beberapa pilihan sehingga saya nanti bisa menentukan. Karena kan memang kalau cowok ya dia kayak fashion atau apa kan dia nggak terlalu up to date kan, dia juga nggak ngerti, dia pengen ngerti kemeja, kaos, udah. Dia kan nggak ngerti apa yang kimono lah, apa yang jogger pants, dia kan nggak akan mungkin ngerti. Nah itu kan saya yang akan mengulik, tapi ketika dalam proses pengulikan motif, jenis fashion, apa yang sekarang lagi up to date gitu kan, itu saya pasti komunikasi dengan suami saya dalam hal apapun, ada masalah apapun seperti itu. Surabaya ya, suami saya kan juga kerjaannya kayak gini nih, broadcast, dokumenter ya, kayak gini nih, syuting gini. Nah kebetulan waktu itu saya dimintain tolong sama teman saya dari Jakarta. Itu mereka lagi ada kayak dokumenter menceritakan tentang kehidupan metropolitan dan metropolis, khususnya untuk investasi. Untuk cewek ya kan? Untuk cewek. Itu kan karena saya masih single dan saya juga berkarir, saya dimintain tolong. Teman saya dari Jakarta, dia minta tolong tim Surabaya itu, yaitu suami saya. Jadi itu sekitar 2-3 hari itu, jadi aktivitas saya itu diikutin terus nih. Mulai dari kantor, habis dari kantor ngapain, nge-gym, habis itu nongkrong, apa pokoknya daily activity kayak gitu. Nah timnya si bapak ini kayak gitu. Yang pertama karena memang kenapa kita memutuskan terjun ke batik dan fokus di batik, karena ibu sebelumnya memang merintis ini sangat serius gitu, dan kita juga punya pandangan kalau batik ini adalah sesuatu yang sangat dikagumi oleh banyak orang gitu, dan juga merupakan seni budaya asli Indonesia. Jadi ya dengan skill yang kita punya sebelumnya, kita berusaha mengkombinasikan itu untuk mengembangkan batik ini sendiri gitu. Ya awalnya memang awalnya agak tersendat-sendat karena memang background kami sebelumnya tidak mengenal sama sekali yang namanya batik ini, cukup tahu sebelumnya, tapi setelah kita masuk dan kita nyemplung di batik ini, ternyata ya sangat banyak hal yang bisa membuat kita untuk cinta ke batik itu. Iya, karena kan batik sendiri dinamis banget ya. Iya. Kita nggak bisa stuck ke motif itu aja, karena tahu sendiri ini kan juga batik kan juga termasuk di kita pengelolaannya di fashion. Fashion kan juga dinamis banget ya, motif harus selalu ganti-ganti. Iya. Terus memang kita ini, kalau saya basic perbankan, itu kan saya dari dulu memang di sales.
Dari dulu ibu saya selalu punya cita-cita, kowe longko sing nerusne batik gitu loh. Tapi saya pribadi enggak kok, aku udah nyaman kok kerja di bank. Aku bisa dress up ya, bajuku bagus, ketemu banyak orang, aku dandan. Kalau aku cuma sorry ya, maksudnya kerja di rumah gitu, aku gimana gitu loh, nanti aku mau ketemu siapa, terus aku pakai baju apa gitu kan. Itu pertama yang dulu saya pikir, saya nggak mau kerja di rumah, aku pengen ketemu banyak orang gitu loh. Terus abis itu aku sudah suka dengan dunia ini dan aku merasa cukup dengan penghasilan yang aku dapat, karena kan aku cewek ya, mikirnya ya wes lah, aku mencukupi kebutuhanku sendiri gitu ya. Terus ketika ibu nggak ada, aku punya karyawan sudah keluar semua, terus aku mikir ini batik mawar putih mau ditutup gitu loh. Terus ibuku yang selama ini, oh iya Bu Elizabeth batik mawar putih, terus udah hilang gitu aja gitu ya, hilang itu aja, terus nggak ada nama batik mawar putih, nggak ada ini. Harus kita tuh kayak eman-eman gitu loh, kasihan. Bisa nggak sih gitu kalau misalkan kita menghidupkan batik mawar putih. Akhirnya waktu pertama kali itu, karena kita nggak ada basic, pertama kali strategi kita adalah hire orang yang memang expert di batik ya. Sambil kita belajar, jadi kita hire teman-teman dari lulusan ISI Solo. Mereka memang dari prodi batik, ada dari kriya, seni kriya, ada juga dari UM itu pendidikan seni rupa. Jadi mereka yang memang sudah expert seperti itu, kita ajak gabung. Selain itu kita juga mau nggak mau harus mengulik. Jadi juga yang sebelumnya nggak kenal, cuman tahu, akhirnya kita mengulik, berusaha mendalami ini batik ini gimana, terus pakemnya gimana, terus pengembangannya gimana. Itu yang paling penting. Yang kita pikirkan selama ini adalah pengembangan sih, karena ya kita tahu batik itu mempunyai pasar yang luas sebenarnya, tergantung pengolahannya, pengembangannya. Customer pasti tahu tentang batik, tapi batik yang seperti apa dulu ini, mau dipakai apa, terus difungsikan untuk apa, itu sangat-sangat penting. Karena memang apalagi orang-orang di mancanegara, mereka pasti sangat mengagumi gitu, sangat mencintai batik ini. Jadi saya dan istri saya ini ya berusaha gimana caranya mengembangkan kearifan lokal yang dinamakan batik ini secara pengolahan kita gitu. Jadi kita berusaha mengolah batik-batik itu biar bisa masuk di segmen yang lebih luas, seperti itu. Ketika kami memulai bisnis batik ini, saya menerapkan sales yang dulu saya pelajari di bank. Jadi gimana cara menjual, sama sebenarnya, cuman barangnya beda. Gimana pendekatan kita ke klien, gimana kita lebih ke personal touch ke klien, gimana kita nggak hard selling, gimana caranya kita menjual tapi dengan lebih elegan, seperti itu ya. Terus kebetulan suami saya juga dia jago grafis, kita coba mikir nih, kalau misalkan kita menggambar batik itu manual, gambar terus, itu kan butuh proses waktu yang lebih lama. Gimana kalau kita combine tuh, dia yang jago grafis, itu dia yang desain, itu kayaknya justru mempercepat waktu, seperti itu. Kesusahan para pengrajin batik itu yang pertama karena prosesnya lama, jadi apa yang kayak nggak putarannya kayak lama gitu loh. Terus yang kedua, produksi terus tapi susah jual gitu. Nah, gimana kita mengcombine itu, saya yang dari dulu di sales dan suami saya yang jago grafis, sehingga kita bisa membawa batik mawar putih ini lebih baik dan berkembang, seperti itu. Jadi selain berkolaborasi di hidup, kita juga berkolaborasi di batik ya. Awal-awal itu saya sering tutup aja. Kalau suami saya kan handle percetakan juga kan, udah jalan ini, saya tutup aja, aku tak balik kerja ning bank aja, enak malah aku untuk bayar pasti. Iki ngene iki kadang-kadang kok piye bayari karyawan gitu kan. Sering, cuma suami saya selalu ini sih, bisa cobain, bisa karena suami saya mungkin tahu gitu loh, saya tuh meskipun mengeluh tapi abis itu kita ngulik lagi gitu ya. Masih penasaran terus ya sebenarnya. Kalau saya macak kuat sebenarnya. Jadi kalau saya juga memperlihatkan seperti itu ya pasti dua-duanya drop, nggak akan muncul ide-ide kreatif gitu. Jadi saya memang berusaha untuk mendorong istri saya ini
pasti bisa, pasti ada jalan, dan itu terbukti gitu. Terbuktinya adalah ya ternyata kita punya banyak konsumen atau customer itu yang memang sudah fanatik gitu dengan produk kita. Bahkan kita kirim-kirim ke luar negeri, ada salah satu tamer ini ongkos kirim dan harga produknya lebih mahal ongkos kirimnya, dan itu Jauh 2 kali lipatnya, dan dibela-belain mau beli. Berarti kan itu menunjukkan kalau produk kita ini ada yang minat gitu, ada yang meminati produk kita, dan itu sangat fanatik. Nah itu yang akhirnya jadi pendorong juga untuk kami bahwa ya kita harus jalan terus berinovasi, terus mengembangkan produk-produk kita, dan yang penting bareng sih kalau kita, karena saat istri saya drop, saya harus menyemangati, saat saya drop ya istri saya harus menyemangati. Saya drop, istri saya drop. Kalau saya pribadi, ini adalah masa-masa saya merasa paling nyaman gitu loh. Karena bukan gitu, karena saya kan dari dulu itu udah terbiasa ya, maksudnya kerja di Jakarta, di Surabaya. Mungkin mas-masnya juga tahu ya, kalau di sana itu dulu saya tinggalnya kan di Cibubur. Saya jam 4 udah harus bangun, jam 5 saya harus sudah berangkat ke kantor saya di Tamrin. Karena kalau saya berangkat plat 15 menit aja, nanti saya nyampe kantor udah jam setengah 10 gitu loh. Makanya saya jam 5 harus sudah berangkat, nyampe rumah saya jam 12 malam, jam 1 malam. Saya tidur cuma 3-4 jam setiap hari, dan saya sudah terbiasa seperti itu. Saya di kerjaan saya itu, di sales itu selalu penuh tekanan. Ya seperti itu, saya jauh dari keluarga, saya ngapa-ngapain sendiri, nggak ada yang saya minta tolongin, di Surabaya juga. Nah sekarang ini saya lebih fleksibel, kerjaan saya ini cuma handle customer, semua yang ngerjakan teman-teman yang kerja di sini. Saya cuma handle customer, cari kerjaan, komunikasi sama mereka, ngobrol, ngalur ngidul. Saya nggak hard selling, saya lebih ke personal, saya nggak pernah kok mesti ini yuk dibeli yuk bun apa-apa, saya nggak pernah. Saya lebih ke ya udah ini loh ada motif baru, kalau mereka tertarik ya mereka pasti chat saya, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu loh. Kan ada teknik probabilitas kan, hari ini saya punya uang ya saya beli, saya pas lihat tapi saya nggak punya uang ya saya nggak berani nanya kayak gitu. Lebih ke ngedukasi ya, edukasi gitu. Nanti kalau mereka tertarik itu baru mereka ini. Nah saya di sela-sela itu saya masih bisa nyuapin anak saya. Kalau anak saya minta mainan atau minta sangat buat saya yang perempuan apalagi ini sangat fleksibel, dan juga buat suami saya juga sih. Suami saya tuh mostly ada di rumah terus loh, dia tuh nggak pernah kemana-mana. Jadi saya udah terbiasa mostly ada dia, ada anak-anak saya ini sudah terbiasa. Saya nggak pernah dia pergi dari rumah lebih dari 2 jam tuh nggak pernah. Jadi kita sekumpul kayak gini dari pagi sampai malam. Memang sangat beda gitu, karena sebelumnya ya tahu sendiri kalau orang broadcast kayak gitu-gitu pasti lebih banyak di lapangan, karena saya juga lebih banyak di lapangan waktu itu. Dan saat sekarang kita menjalankan bisnis ini berdua ya otomatis kita lebih sering bareng, ya bukan sering, bahkan selalu bareng, kemana-mana selalu bareng. Dari proses awal sampai proses akhir pasti kita kerjakan berdua. Bagaimana kita bisa punya pasar di luar negeri? Memang mulai dari 2019 saya dan istri saya ini kita aktif untuk berkomunikasi dengan rekanan atau relasi kita di luar negeri sana gitu, dan itu yang akhirnya memberi kita input atau memberi kita celah gimana sih ini cara kita dapat pembeli dari luar itu gimana. Dan satu hal yang kita tangkap di situ adalah orang-orang luar negeri itu adalah orang yang sangat mengagumi batik, dan itu modal yang sangat besar untuk kita. Tinggal gimana caranya kita bisa menyentuh pasar itu gitu. Dan akhirnya melalui bantuan media sosial dan lain-lain, kita beradaptasi di dunia digital, ya kita bisa untuk masuk ke pasar itu, ke pasar luar negeri. Dan banyak customer kita akhirnya terkonek dengan kita ya karena digital, karena kita menerapkan adaptasi dengan sistem 4.0.
Terus memang kalau dari apa namanya sebelumnya itu kan kita memang udah sering ya kirim ke luar negeri. Kita punya customer yang emang udah repeat order tuh nggak tahu udah keberapa kalinya. Dia tinggal di Singapura, di Malaysia, di Hong Kong, Inggris, di Dubai seperti itu. Dan karena mereka itu suka handmade. Jadi suatu yang handmade itu kan unik ya, meskipun misalkan mereka pesan 10 itu nggak akan mungkin bisa sama persis gitu, tapi mereka itu uniknya seperti itu. Sebenarnya kita udah sering kirim, cuman ya bukan yang apa kontainer gitu, tapi lebih ke kayak ini ya, retail personal gitu, ya, iya. retail. Jadi memang orang-orang di luar sana itu sangat memahami tentang nilai eksklusif dari batik gitu. Jadi mereka cocok, mereka beli satu juga jadi gitu, walaupun ongkirnya berkali-kali lipat, karena memang yang mereka lihat adalah nilai seninya. Jadi karena ini handmade, pasti apapun yang dikerjakan dengan tangan itu pasti tidak sesempurna yang dikerjakan dengan mesin, tapi ya ketidaksempurnaan itu adalah sempurna menurut mereka kalau pasar luar, seperti itu. Jadi kalau produk kita memang, karena kita ya latar belakangnya seperti yang kita ceritakan tadi, kita terbiasa mengolah sesuatu sesuai dengan ide kita, jadi kita akhirnya bisa melayani custom gitu. Jadi yang menjadi pembeda adalah kita bisa melayani custom order di situ. Jadi misal ada orang mau custom, mau pesen, mau dikasih logonya, dikasih motifnya dan lain sebagainya, kita bisa untuk mengakomodir itu. Kayak gitu sih. Dan karena saya juga backgroundnya dulu sales ya, tahu sendiri kalau sales tuh jawabannya cuma bisa. Ya, bisa dan sangat bisa ya. Bisa dan sangat bisa. Nggak tahu nanti caranya seperti apa, pokoknya bisa. Nah, saya nggak pernah bilang nggak bisa, karena itulah akhirnya kita bisa custom itu. Satu orang beli satu sesuai dia motifnya, mau motif apa, warnanya mau apa, dijahit bentuk apa, size-nya apa, request-nya apa, peritilan seperitil itu kita semua bisa buatkan, karena memang kita merasa mereka semua itu spesial gitu loh. Mereka nggak mau kembar sama orang lain kayak gitu. Ya udah, kita turutin. Untuk menghandle satu klien aja itu nggak cuman yang gini ya, maksudnya saya mau beli dong size L, oke kak minta alamat kirim, enggak. Jadi kita tuh masih ngobrol, dia mau beli sarung bantal ya, dia nanya dulu, tembokku mbak warnanya Tosca, mejoku mbak Jati warnanya coklat, enaknya sarung bantalnya apa mbak gitu. Yeah. Kita kasih masukan, oh iya kalau gitu menurut saya warnanya coklat keren bu, coklat, tapi coklat nanti nyaru sama ininya mbak, sama ini. Oh iya kalau gitu mungkin kuning bu, lebih matte. Oh iya kuning bagus, tapi anu mbak, oh iya ini. Jadi saya udah terbiasa seperti itu, karena saya saking terbiasa seperti itu ya wes, custom seperti apapun, beli satu beli banyak sama, pokoknya kita semua customer itu bagi kita adalah priority customer. Kolaborasi kita dengan Justin Holiday ini memang sudah terjalin sejak 2021 pertengahan. Jadi di situ kita ada relasi dengan personal stylistnya Justin yang bernama Kiara Logan, dan akhirnya kita nyambung dengan Justin Holiday. Ya udah, akhirnya kita putuskan untuk bikin batik yang merepresentasikan Indonesia, khususnya Blitar, dengan motif-motif yang khas Blitar untuk dipakai Justin Holiday. Dan itu ya prosesnya memang lumayan lama, karena dari awal kita membuatkan konsep, kita store konsep ke pihak Justin, dia melihat dan mempelajari konsepnya, juga ada beberapa revisi di situ, dan itu memang ya asik gitu. Maksudnya hal-hal itu yang membuat kita bisa semakin kreatif gitu. Terus berhubungan dengan ukuran juga ya, ukuran kemarin. Iya, jadi sekarang yang bikin kita deg-degan itu
Pertama size, karena kita ya memang dikasih size sih, cuman kan nggak detail. Dan size antara kita orang lokal sama internasional itu kan beda. Iya. Terus dia tingginya kan 2 meter. Jadi kita itu Udah bule pemain basket gitu. kita tuh benar-benar harus mikir gimana caranya nanti waktu dia pakai itu bisa fit di badannya dia, Nyaman. dan dia ya udah dia seneng. Pertama yang kita pikirin itu size. Kemudian yang kedua packaging. Kita pengen packagingnya Indonesia banget, yang itu ada kayak personal touch. Jadi kita pengen packagingnya itu sama kayak bajunya, nanti kan ada inisialnya. Packagingnya juga nih kalau bisa. Jadi ketika dia melihat packaging kan nanti dia unboxing kan ceritanya. Yeah. Ketika dia unboxing dia tahu itu memang punya dia gitu loh. Jadi ada tulisan JH gitu. Ketika dia buka nanti bajunya itu kan kayak dimasukin pouch gitu ya, pouchnya juga ada personal tulisannya Justin Holiday gitu. Jadi kita tuh mikirnya tuh harus seperitilan itu tentang baunya. Maksudnya ketika dia membuka itu kan kalau Wangi. bau itu kan ini banget kan, diinget banget kan, kayak customer kita kan juga selalu inget, oh batik mawar putih itu pasti wangi. Karena gitu anak-anak sini nih kalau udah finishing wes pokoknya sing wangi, jadi customer itu kayak oh batik mawar putih pasti wangi, jadi kita juga pengen kayak gitu ya Justin gitu karena ya itu salah satu yang akan dia inget gitu yang loh. dia ingat itu user experience gitu. Jadi ketika dia menerima produk kita, dia punya pengalaman yang beda, dan apalagi batik itu ya nggak mungkin ada yang memproduksi di sana, yang produksi pasti ya Indonesia. Dan itu kita pengen kalau batik itu ada di level yang seharusnya gitu. Batik ada nilai eksklusifnya, dia bisa terkandung nilai-nilai filosofis, historis di situ, karena kita juga ikon-ikonnya juga ada kuda lumping, pecut, ada gapura makam Bung Karno, Garuda. Itu juga hal-hal yang bisa menjadikan batik itu pengalaman yang berbeda. Saat Justin memakai batik itu dia mendapatkan pengalaman yang berbeda dari sebelumnya gitu. Jadi ya memang kalau di NBA ini player kalau mau memasuki lapangan pasti kan outfitnya disorot, terus fashionnya diulas dan lain sebagainya. Dan bisa dibayangkan kalau nanti pada hari itu Justin memakai batik yang memang khas Indonesia dan ada ikon-ikon yang merepresentasikan Indonesia. Jadi secara nggak langsung kita nggak cuma mempromosikan batik di internasional, kita mempromosikan seni budaya Indonesia seperti kuda lumping, ada pecut di situ, dan juga kita mempromosikan pariwisata Indonesia. Ada makam Bung Karno yang diwakili oleh gapura makamnya. Terus ada kita juga mempromosikan produk-produk unggulan seperti belimbing, itu adalah produk unggulan Blitar, kendang juga produk unggulan Blitar. Jadi bisa dibilang kalau proyek kita dengan Justin Holiday ini nggak cuma tentang batik, tapi batik menjadi media diplomasi kedua negara, Indonesia dan Amerika. Dan ya kita berharapnya Kok aku langsung deg-degan ya dengarnya. Ya kita berharapnya kan diplomasi. Kita berharap kedepannya ya ini bisa membuka pintu nggak cuma untuk kita gitu loh. Jadi ya kita akhirnya punya pasar yang lebih luas lagi di sana. Ada proses praproduksi batik ini, memang kita memberikan konsep ke pihak Justin, desainnya seperti ini, dan itu nggak cukup kita mengapprovekan desain, tapi kita juga memberi deskripsi di situ. Ini filosofinya apa, motif ini filosofinya apa, deskripsinya apa. Nah, memang ada beberapa perubahan, ada beberapa revisi karena terkait dengan perbedaan budaya. Jadi ada motif-motif yang mungkin di sana nggak akan ngeh gitu, ini motif apa, seperti kuda lumping situ. Karena memang nama peser itu sendiri kalau di sana adalah kuda balap. Jadi di sini kita masukkan ikon kuda lumping. Nah mungkin mereka kan bingung, ini kuda tapi kok nggak punya kaki, tengahnya bolong, itu apa gitu. Ya di situ saya jelaskan kalau ini adalah salah satu seni budaya asli Indonesia juga yang bernama kuda lumping. Dan akhirnya
untuk mengakomodir itu kita revisi, kita persimpel bentuk kudanya. Jadi selain kita kasih deskripsi tentang motif itu, juga kita persimpel lagi bentuknya. Selain itu juga warna dan lain sebagainya tidak seberapa jadi bahan pembicaraan kita waktu itu, karena ketika kita menampilkan sebuah desain, kita kasih filosofinya apa aja, deskripsinya dari masing-masing motif ini apa aja, lalu kita sekalian kasih mock up di situ. Kita kasih semacam dummy. Dummy itu adalah foto Justin dan kita edit bagaimana nanti tampilannya saat Justin memakai ini. Jadi hal itu mungkin yang membuat dia akhirnya bisa mendapat gambaran gitu. Oh, nanti aku ketika memakai ini akan seperti ini tampilannya, seperti itu. Jadi ya memang prosesnya praproduksi itu lumayan panjang juga, karena ya komunikasi kita juga via digital ya, komunikasi via chat, via email dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita agak lama juga. Selain itu, setelah sudah di ACC konsepnya, kita proses produksi juga agak lama, karena memang ini batik tulis, harus dicanting, harus pewarnaannya semua dengan tangan. Tapi ya inilah, kita menawarkan kualitas dari batik tulis yang asli Indonesia itu ya seperti ini gitu. Jadi gini, saya memang suka basket, saya hobi basket, dan saya tahu gitu bahwa basket ini adalah salah satu liga yang disorot di dunia internasional, dan itu membuat kita berpikir kalau ini adalah media publikasi yang sangat bagus untuk batik. Jadi sebelumnya kita memang sudah merencanakan atau mempersiapkan bahwa icon-icon ini dimasukkan, icon-icon ini kita tampilkan, warnanya seperti ini, dan itu juga bukan hal yang instan gitu, maksudnya bukan 1 jam 2 jam kita kepikiran langsung kita masukkan, enggak, karena di situ kita memikirkan, benar-benar memikirkan kalau ini kita masukkan motif ini biar pariwisata ikut kesorot, kita masukkan motif kuda lumping atau jaranan biar seni budaya juga kesorot, kita masukkan belimbing, kita masukkan kendang biar produk-produk unggulan kita juga kesorot. Dan itu juga butuh riset memang kita, karena ya kita nggak mau kalau dengan adanya kolaborasi ini hanya kita aja gitu yang bisa mengambil keuntungan. Kita berharap ya proses ini bisa menguntungkan banyak pihak gitu. Bilang kita sebagai pionir yang membawa batik ke pasar digital, ya kita nggak bisa bilang juga ya, karena mungkin juga banyak senior dan pendahulu kita yang memang sudah memproduksi dan mempunyai strategi khusus untuk kelangsungan batik ini gitu. Cuman yang perlu kita tekankan adalah kita di sini adalah anak muda yang berusaha untuk melestarikan batik tapi dengan cara kita gitu. Jadi kita mungkin anak muda yang identik dengan hal-hal digital gitu. Ya kita olah ini gimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi digital gitu. Kalau kita jalan secara konvensional, kita juga belum banyak pengalaman tentang hal-hal konvensional mengenai batik, tapi kita lebih mengarah kepada gimana masa depannya batik ini kalau kita bisa memadukan antara sesuatu yang update seperti digital dengan produk-produk asli Indonesia seperti itu, karena ya arusnya udah di situ semua, arusnya udah di digital saat ini. Yang tidak menutup kemungkinan mungkin berapa tahun lagi akan ada perbedaan arus lagi, akan ada kemajuan yang lebih modern lagi, ya kita harus bisa beradaptasi ke situ, karena yang menjadi yang paling penting di sini adalah gimana caranya produk-produk asli Indonesia seperti batik ini bisa terus lestari gitu, bisa
semakin dikenal, terus nggak punah dan lain-lain. Kalau digital dan lain sebagainya itu hanya sebagai alat, hanya sebagai media sih untuk dalam rangka melestarikan batik itu sendiri. Oke, kalau platform digital yang kita gunakan kalau untuk penjualan ada beberapa marketplace ya, seperti Shopee. Misalnya. Terus kita juga menggunakan Instagram, dan Instagram ini juga yang sangat berpengaruh ya di perkembangan usaha kita, karena di Instagram selain kita bisa jualan, kita bisa edukasi di situ. Kita lagi proses membangun ini website. Instagram kita adalah @batikmawarputih. Pesan kami untuk teman-teman muda, anak-anak muda, ya kita nggak usah malu gitu, kita harus berkreasi aja sesuai dengan bidang kita masing-masing. Bahkan hal-hal seperti batik ini, kalau kita berusaha biar batik ini gimana caranya nggak kelihatan old school, bahkan kita bisa kombinasikan batik ke streetwear dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman anak-anak muda, ya terus berkreasi aja sesuai bidang kalian masing-masing, dan bangga dengan produk-produk lokal asli Indonesia, bangga dengan kesenian asli Indonesia, karena nyatanya di luar sana adalah banyak orang-orang mancanegara yang sangat mengagumi dan mencintai produk-produk kesenian, budaya, pariwisata dari Indonesia.